Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang, balang ditangkap di tengah lalang. Jadi bunyi sambutan salam, kedua tak dapat loma. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ambo sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998. Nah, menjapui Ambo ke airport internasional Kairo itu alumni Islamic Center Al-Hidayah. Namanya kami memanggil tak ada nyobik namo, kami membawanya Ontuo Limawati. Ada yang di bawah itu? Jarang. Sakit. Ustaz Awati. Alumni Islamic Center. Sesudah itu aku pun dibawalah ke KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Waktu itu Ustadz Sahrul Aidi sedang di Makkah Al-Mukarramah umroh bersama Ustadz Edi Amran. Ustadz Edi Amran tak lama sesudah itu balik ke Kairo. Kami membawinya Edi Wala. Wala itu kalau bahasa Mesirnya budak ketek. Jadi orang Mesir kalau nampaknya budak ketek, ya wala, ya wala. Jadi dia selalu nyobi asal nampak budak ketek, wala, jadi sampai Edi Wala. Walaupun gininya lah jadi Buya Godang, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan, yang menyumbang 1 juta tadi. 2 juta rumah-rumah. Lalu kemudian Ustadz Sahrul Aidi sama waktu balik dari umroh, barulah Ambo Boswo. Jadi Ambo dulu sampai ke Kairo, baru waktu balik dari Mokkah. Ustadz Sahrul Aidi kok di Mesir dulu inyo tukang bagi-bagi ayam. Jadi banyak lah orang mendokek inyo, sebab kalau dokek inyo awak dapat ayam. Entah dari mananya dapat, Allah malam. Jadi punya dari dulu kalau aku nawak gue dulu sampai kini terus. Jadi waktu di Mesir dulu yang bagi ayam, kini yang mau membagi-bagi rusunawa. Aduh, pesantren di Kuntu udah dapet, pesantren Darussalam Buya Alaidin dapet. Kabarnya akan dibangun Pulau Rusunawa kalau di balik dinding. Nya tak ada musik apa dah mau musik tu tunggu ya abdi. Mudah-mudahan terwujud insyaallah. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah itu barulah datang mahasiswa baru. Yang datang itu namanya Ustadz Mas Riyadi Hasan. Orang dari Danau Biandang Island, Pulau Biandang. Waktu itu kami semua, Ambo semua semuanya, kenangan kami tinggal di rumah, tidak ada kulkas. Jadi ikan itu diboli, dikasih garam, dijemur supaya tidak busuk. Besok pagi ditengok rupanya lah berulang. Kini yang jadi Buya Godang, Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Ini aku menyumbang tadi. Tahun 1999 itu datang jo anak baru, 2 orang, yang satu pesawat, satu namanya Iswadi Muhammad Yazid. Inilah jadi Doktor Iswadi Muhammad Yazid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pelalawan. Itu pun menyumbang 2 juta. Akan ditambah. Langsung lagi sampai ke Kairo, bongkak matanya. Mana ini? Namanya Zulkifli, orang Pangkalan Kerinci. Ada di Tibo? Ada. Alun
mau isi juta. Lalu kemudian ada orang alumni itu nama Sofi tadi itu alumni Islamic Center nama Buswo di Kairo. Ada orang alumni juga kalau yang datang ke sekretariat kami itu bukan main sonangan Jawa. Sebab apa? Sebabnya selalu membawa kangkung. Tidak ada kangkung di Kairo, tidak tumbuh kangkung, tapi di asrama itu tanam kangkung. Itu cukup sehat. Bos Leo kami makan dengan tiba. Jadi namo Sofi namo tadi itu namo kenal di Kairo, dan setelah hambo pikirkan tidak ada seorang pun alumni Islamik kau nama buat ambo pernah sakit hati. Jadi kalau awak ingin tetap datang pertemuan alumni, kenanglah kenangan masalah. Itu nama buat hati awak tetap pada mahabbah. Dan awak pandang gini, so kalau awak pandang gini, mungkin hati awak sakit. Tengok motornya lebih bagus. Sakit ya. Bininya bau dulu. Jadi kenangan masa lalu itulah membuat awak tetap dalam ikatan. Mudah-mudahan kita semua punya masa lalu yang baik. Jadi kalau ditanya, apa Ustaz Somad itu sampai 3 kali datang ke Islamic Center? Sebab tidak ada orang Islamic Center kau namanya menyakitkan hati. Itu nama mudah-mudahan. Jadi kalau orang dulu kau masih panjang. Ada orang mengundang Ustaz Somad, itu ada orang bukan baru mengundang. Siapanya? Pejabat. Siapa namanya? Namanya Pak Bulan. Kata Bos Sofi kayaknya jadwal lampu penuh. Di apa? Dulu waktu orang KSMR balik membawa proposal ke kantor gubernur, apa katanya? Kita tidak perlu pada alumni Azhar. Kata Abu cair Ustaz lain, ambil. Oh kalau itu Ustaz Somad kau pendendam, ambo tidak dendam, cuma mau ini. Awak mau ini supaya jangan sampai awak masuk yang sama dulu kan. Sebab hanya keledai dungu yang mau masuk ke dalam lubang yang sama. Ceramah pokok indah solonya perlu diambil. Yang itu mungkin tak perlu dia. Tapi kita perlu mengingat-ingat. Cak uangnya tidak perlu sawit menjaga kode etik jurnalis. Ambo kan bangke haji. Jadi waktu bangke haji itu sebelah tangannya memegang kitab, sebab hendak mulaikan ujian. Sebelah tangannya memasakkan ayam yang akan ambo bawa besok pagi masuk ke kapal Wadi Nil 2 malam naik kapal menyeberang Laut Merah menuju Jeddah. Tangan sebelah baca buku, sebelah kanan memasak. Sampai kini masih terbayang ambo di jendela yang memasak di asrama Hayatul Ighasah Islamiyah Al-Islamiyah. Kami sumah 3 bulan, tahun bulan Juli, Agustus, September. Umat sampai kami tinggal itu 3 kamar. Kamar itu ambo sama Ustadz Misran Agusman. Kamar niko 2 orang, 1 orang Thailand dan seorang lagi orang dari Moro Filipina, namanya Asnawi. Ambo sampai kini ini Asnawi ko, sebab Asnawi ko pernah menawarkan adiknya kamu. Angkat tulis bukti. Kata ambo anjur surah, kenapa bodoh? Dan kamar ke orang Patani dan seorang orang Thailand. Dan kamar tuang angka. Setiap ambo jago jam 2 malam ke toilet, ambo tengok kamar kau mati lampu, kami kau hidup lampunya baca buku. Jadi di kamarnya baca buku sambil memasak baca buku. Itulah Buya Haji Muhammad Abdi Aceh. Anak Riau waktu itu 75 orang, satu-satunya anak Riau yang nilainya very good, best, very good, jayid jiddan bahasa Arabnya, itu cuma Buya Muhammad Abdusum. Setelah itu
batas-batas yo sulat sih jarang deh. Jadi nilai di Azhar kok yang paling tinggi Mumtaz, excellent. Di bawah Mumtaz kok Jayyid Jiddan, very good. Di bawah Jayyid Jiddan kok Jayyid. Di bawah Jayyid kok Makbul. Makbul kok yang paling rendah, maka disebut Makbul indallah. Sebab uang Makbul kok tak bisa S2. Ini diterima di sisi Allah. Dipaskan timur. Ambo cuma ingin bercerita kepada alumni bahwa uang Islamic Center itu hatinya baik dan prestasinya luar biasa. Aku paham bahwa Ambo bercerita kok kan sekedar di depan alumni nanti nanti anak-anak santri mereka bisa mengulang ceramah Ambo. Sebab ceramah itu tidak hanya sekedar di dalam audisi kok, beko pulang bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Perlu membalik memori awak 20 tahun yang lalu. Ambo memori yang Ambo tahu tadi dari 98 kini 2022. Berarti berapa tahun? 20 tahun yang lama. Perlu awak refresh, awak segarkan kembali. Sebenarnya Ustaz Sarul Aidi tadi wakatunya menyambut daraba yadribu darban daribun madrubun idrib latadrib madrabun midrobun itu ingin awak kembali ke masa lalu. Cuma kadang pemilihan kata itu bagi awak daraba yadribu itu biasa. Tapi bagi orang yang mencari-cari kesalahan pesantren, inilah mengapa alumni pesantren ini radikal. Dek apa? Dek kata Philip Dorobaya itu. Mengapa tak dipilih kata tabarroh ayat tabarroh? Apa itu mesti Dorobaya itu? Dek apa? Dek awak selalu menyebut Dorobaya Zaidun Akbar. Dorobaya Zaidun Akbar. Jadi memang dibuat gila warga Akbar. Dari dulu kalau pukul. Ustaz, dek aku Amron kau dari dulu kalau pukul dan Zaidun selalu memukul. Dijawablah di Ustaz kau, rupanya dek Amron kau mencuri uang Daud. Daud itu dulu uangnya 2, lalu kemudian dicuri dek Amron, maka tinggal 1 Daud. Itu makanya dipukul di Ali dek Zaidun. Awak dulu tak mau bertanya ke Buya, apa dalilnya Buya? Ini keren, sedikit-sedikit tanya, mana dalilnya? Awak dulu kalau dikasih penjelasan contoh itu, awak samina wa atona. Jangan bertanya-tanya, sebab banyak tanya kau Bani Israel, bertanya kau masuk neraka. Kini sodo amalan-amalan awak dipersoalkan diulang, betul? Betul. Ambo sampai tadi disambut dengan pencak silat. Usahakan Ustaz Somad tiba jam 7.30 sebab Iko akan ada disambut dengan pencak silat. Rasanya Nabi Muhammad di Madinah tak ada disambut pencak silat. Iko pencak silat kok bid'ah. Kok aku lebih nanti balalah. Yang bersilat masuk neraka, nang datang masuk neraka, ketua panitia paling angin neraka. Padahal kalau cara pandangnya al-aslu fil asya al-ibahah, selama ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka alhamdulillah anak-anak muda awak terus, anak-anak muda santri-santri Islamic Center akan terus bersilat insyaallah. Amin. Aku yakin dan percaya setelah direkam nanti video aku disambut dengan pencak silat tadi, insyaallah berkuranglah uang dan membuli-buli aku di internet. Sebab nanti akan ada komen di TikTok, bully Abdul Somad akan patah lehermu. Pesilat-pesilat yang tangguh dan insyaallah. Mudah-mudahan anak muda awak bersilat. Kalau Ambo, Ustaz Somad bisa bersilat, Ambo sebatas bersilat lidah. Anak muda ini sibuk dengan narkoba, pacaran, LGBT, aliran sesat, main biliar. Walaupun sekedar main-main, lama-lama ke judi.
main gaple, walaupun main-main lama-lama melalaikan sholat. Tapi santri Islamic Center Al-Hidayah disibukkan dengan silat, badannya sehat, ototnya kuat, dan siap membela alim ulama, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sesudah itu aku dibawa berziarah ke makam Abuya Syekh Haji Bakhtiar Daud. Allahumma fillah warahmu afihi. Berziarah pun juga dipermasalahkan gitu. Kenapa mesti ziarah? Nanti foto aku ziarah tadi diupload, Abdul Somad penyembah kubur. Padahal awam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buya masih dikirimkan Al-Fatihah sampai hari ini. Murid-muridnya mengajar ke seluruh penjuru negeri, mengalir pahalanya sampai hari ini. Abdul Somad 2 hari tak update status, 2 ngelipung. Jadi sebenarnya berziarah adalah mengingatkan kita. Dulu kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi kini berziarahlah. Itulah maka kamu datang berziarah kubur tadi. Ziarah kubur yang pertama mengingatkan bahwa Abdul Somad akan menghadap Allah. Ziarah kubur yang kedua bahwa ambo tetap ingin menyambung silaturahim ke Buya, walaupun beliau sudah menghadap rahmat dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Ustaz baca tadi? Aku baca lah, pernah dibaca oleh Buya Muhammad Abdi. Beliau membaca Al-Fatihah, aku ikut. Beliau baca Qul Huwallah, aku ikut. Beliau baca Qul Bil Falaq, Qul Bin Nas, aku ikut. Beliau bertahlil Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, aku ikut. Sesudah itu beliau meminta aku berdoa, aku pun membaca doa. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca engkau ya Allah, min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal muawwidhataini wa mahallalnahu. Fatihah, Qul Huwallah, muawwidhataini, Qur'an Falaq dengan Qur'an Bin Nas, wa mahallalnahu, dan tahlil yang kami baca ilal marhum Syekhina al-Fadil Abuya Bakhtiar Daud wa zawji wa usulihi wa furu'ihi, usulihi ke atas, furu'ihi ke bawah. Lalu kemudian aku membaca doa. Kira-kira Fatihah nan aku baca tadi itu sampai apa tidak sampai? Kini dipermasalahkan, membaca tidak sampai. Dan yang paling masalahnya lagi, diambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi ulang dan indah kue pondasinya yang mulai goyang-goyang, kecuali alumni Islamic Center Al-Hidayah. Sebab alumni Islamic Center itu seperti pokok kayu, kata Allah dalam Quran, syajaratin thayyibah, kasyajaratin thayyibah, seperti pokok kayu yang kokoh, asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang pucuknya ke langit. Akarnya ke tanah, pucuknya ke langit. Datang pun angin putih beliung, dia tak akan tercabut. Itu kalau alumni Islamic Center Al-Hidayah. Tapi kalau tak pernah belajar di pondok, contoh apa? Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air deras, ke situ juga anjing. Pokok apa tuh? Enceng pondok. Itulah yang banyak ini. Tonton di radio, tak sampai Fatihah. Tonton di TV, tak sampai Fatihah. Tonton di YouTube, tak sampai Fatihah. Hari pertama bingung, hari kedua inyo pulau menceramahi orang bahwa Fatihah tak sampai. Padahal joleh, bukalah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Qadam dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676.
mudah mengingatnya. 676. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau dibaca sekhatam Quran kullahu sodonya 30 juz karena hasanan mako elok. Yang menyambut siapa? Imam Syafi'i. Yang meriwayatkan siapa? Imam Nawawi. Dari imam-imam sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berkata, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya Quran 30 juz kullahu sodonya dibaca dari juz awal sampai akhir karena hasanan mako elok. Jadi sebenarnya pertemuan alumni ini sebenarnya semakin menguatkan lagi awak yang selama ikut di Islamic Center Al-Bidayah Kampar memang dibina dalam fikih mazhab Syafi'i. Karena luar biasa ini anginnya kencang puting beliau, karangnya tajam, maka kapal itu kalau tidak kue-kue awak pecah di tengah jalan. Mudah-mudahan sampai hari akhir awak tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang disampaikan Buya Muhammad Abdi tadi dan menyatukan awak adalah al-mahabbah, kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin dan percaya sodo alumni ko mengasihi dan menyayangi Ambo Abdul Somad. Walaupun Ambo tidak tamat, tidak pernah belajar, tapi hati Ambo terikat karena kasih sayang dengan alumni-alumni semasa di Mesir. Balik ke situ, Ambo berjumpa lagi dengan alumni-alumni yang banyak. Orang yang membela Ambo di pengadilan, dari mulai pengadilan tingkat kabupaten sampai ke provinsi sampai ke Mahkamah Agung. Ambo nak paham hukum konvensional, nah membela Ambo itu pengacara. Pengacara itu alumni dari Islamic Center. Namanya Ustadz Hasan Basri SHMA. Aduh bang. Tapi ya kalau saya acara ketanya apa masalah kita? Tolong nyaci dong ya, kita tolong. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, aku tahu apa Pak Ko Kabak Kesra Provinsi. Tadi begitunya menyampaikan sambutan berapi-api, uponya nyedapek itu dari Muhammad. Ketua OSIS uponya dulu. Angkatan apa tamu? Ustadz Zulkifli Syukur. Jadi artinya apa? Adik-adik alumni-alumni yang sudah tamat maupun yang sedang belajar di pondok pesantren sudah nampak mau jadi apa ke depan. Beda dengan pesantren yang baru berdiri atau alumninya belum berkiprah, itu bingung. Nanti kami kok jadi aku. Tapi kalau kita alhamdulillah, aku waktu pertama balik dari Mesir tahun 2022, ini 2022, aku balik 2002, 20 tahun yang lalu. Aku balik, aku tengok-tengok lah alumni-alumni. Ada satu alumni pakai saung, pakai kain sarung, pakai sorban, pakai peci, ceramah ke masjid. Dalam artian aku nggak menarik kalau ada di ustaz tuh. Memang musuh umur segitu, umur 23, 24, 25, ini lebih melihat penampilan. Jadi waktu itu alumni Azhar yang paling keren, tidak pakai peci, tidak pakai sorban, tidak pakai koko, pakai celana panjang, baju masuk ke dalam, dan di bag. Itulah Ustadz Samsul Aid. Jadi memang cita-cita waktu itu ingin kalau bisa balik namo Abdul Somad LCMA kerja di bank syariah. Menarik. Sebab apa? Sebab ada contoh lihat deh. Beliau kakak kelas Ambo 2 kali. Pertama di Mesir, Inyo ke Mesir, Ambo kojau ke Mesir, kupunya nyola lagi. Mendengar berita Ustaz Samsul Aidi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Aku masuk UKM, aku tanya-tanya, ada Ustaz Samsul Aidi di UKM. Nyala balik, kemana? BSM, Bangsa Syariah Mandiri. Dan waktu aku ceramah di BSM, uponya nyuruh di BSM. Di Siko barulah kami bertemu. Jadi adik-adik mau jadi apapun bisa.
mau jadi pengacara, aduh, mau jadi kabak kesra, aduh, mau jadi pimpinan pondok pesantren, aduh, TGS, Tuan Guru Saidul. Udah. Alhamdulillah datang 2 kali ke pesantren, datang pertama sama bupati, dijanjikan dari bupati, ini jalan nanti kami aspal. Datang kedua masih tak lihat ya. Guru Saidul, awak bangga Tuan Guru Saidul. Bapak Ibu bangga punya alumni Tuan Guru Saidul. Inal membawa tahun 2007 boleh dulu menjadi berkah. Tema awak dalam pertemuan itu apa namanya? Pulang ke rumah menjemput berkah. Berkah kau yang dari bahasa Arab dari 3 huruf barokah. Dalam bahasa Arab barokah ya buruku. Iko mohon maaf, iko masih sulasi mujarab. Barokah ya buruku itu ada dalam hadis, la ya buruku ahadukum kama ya burukul ibidu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Jadi barokah ya buruku artinya untuk turun ke tanah. Ambo punya tanah, Ustadz Kusihat Anas punya tanah, Tuan Guru Saidul Tombang punya tanah. Antau tanah kami nanti kok datang untuk luasnya sama, tanahnya sama, kompetnya sama, tapi untuk datang kok bontinya ke tanah Ambo. Ini apa ke tanah Ambo? Ngapa tak ke tanah Kusihat? Kenapa tak tanah ke Tuan Guru Saidul? Sebab nama ceramah Ambo jadi bisa tanah Ambo. Datang untuk bontinya ke tanah Ambo. Walaupun tanah kau sama, maka tanah yang berkah itu adalah tanah Ambo. Sebab apa tanah berkah itu tanah Ambo? Sebab kalau unta datang ke tanah Ambo, Ambo dapat tunggangan unta, Ambo dapat bulu unta, Ambo dapat kulit unta, Ambo dapat daging unta. Maka Ambo bertuah sebab Ambo dapat unta, sebab unta berhenti turun di tanah Ambo. Itulah makna barokah. Mana tahu anak-anak awak bertanya, Iko aku menjolehkan kau bukan kepada alumni Islamic Center, Iko kepada nanti ataupun menonton melalui channel Iko dan alun paham. Kalau alumni Iko ceramah Iko sama dengan menggarami air laut, sama dengan maju itik bonang. Nah, Iko insya Allah. Kalaupun ada mengulang, Iko sekedar mengulang kaji insya Allah. Jadi kalau ada bapak ibu menengok, apa usah sama ceramah ke Islamik kok tidak sama contoh di TV sama di YouTube. Memang agak lain kan, soalnya kalau senior awak di belakang itu wasu-wasu peserta dacil gitu. Ulang kau 96, Ustaz Buya Muhammad Adi 96, Ustaz Sarul Aidi 96, Ustaz Edi Amran 97, Ambo 98. Walaupun secara umum Ambo lebih tua, tapi lalu sampai ke Mesir mereka dulu. Kenapa Ustaz lambat ke Mesir? Sebab Ambo masuk dulu ke UIN. Ambo sampai transit sebelah mana? Kalau secara logika akal, untuk Ambo lah transit dulu di UIN sebelah mana? Kenapa tak langsung aja ke Mesir? Rupanya ada hikmah di balik itu saudara. Setelah ini 96 ada namanya Ikatan Alumni UIN Angkatan 96, dan salah satu angkatan itulah yang ada di belakang Bogor namanya Ustadz Repol. Sama-sama angkatan 96. Jadi kami alhamdulillah selalu bertemu, dan gara-gara konang sama inyo belum ke jalan ke rumah Ambo di aspal. Selalu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Anggota lama dari IAIN 96 Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab tidak selesai Ambo, tapi untuk ikatan alumni aku itu. Lalu kemudian Ambo dengan Ustadz Samsul Aidi, beliau di UPM selesai, Ambo cuma 2 semester. Lalu kemudian diundang Ambo sebelum COVID ke UGM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kata profesor itu yang menyebut, Ustadz Abdul Somad kami angkat sebagai alumni ketua Malaysia. Kata Ambo, saya kan 2 semester tak selesai kata Ambo.
ada peraturan baru, siapa sahaja 4 hari pembelajar sudah boleh jalan. Iyo dulu. Jadi aku kemana-mana selalu poin. Kalau ke Aceh, aku datang ke ulama-ulama tua. Ada namanya Abu Takrum, masih hidup lagi. Murid-murid dari Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali kau mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi awak sebagai uang Riau, uang Kampar bangga bahwa salah satu yang diyakini sebagai wali Allah di Aceh mengambil tarekatnya ketika waktu menyapi ulama besar di tempat kami. Pas awak bacakan silsilahnya bersuluknya kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Waktu ditanya waktu kenal Ustaz Abdul Ghani Al-Kampari, langsung aku kalukan KTP aku Kabupaten Kampar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa dengan bersilaturahim itulah barokah betul insyaallah. Maka jangan sampai tidak datang kalau acara silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu setahun sekali, tentu sampai lupa siapa yang membawa 1 juta, siapa yang 50.000. Maka paling tidak ada namanya muzakarah sebulan sekali. Setuju? Nah bisa datang silakan, nah tidak dapat datang silakan mengikuti melalui online. Cuma online kok jangan kodok ikut acara online. Awak khawatirnya nah masuk surga kok offline, nah online surganya online yuk. Aduh. Jadi dibuatkan kalendernya dari ini, muzakarah awal 2023 2 boleh kali. Januari tema muzakarahnya tentang Aina Allah. Sebab ini awak kalau dulu kalau bersuara sama orang kan kayak fa'alu. Apa kabar? Gini dah, bersuara Aina Allah. Ibarat lagu tidak konai. Dulu, setahu kami dulu, kalau awak pertama kali mengaji belajar mengajau hadis nampak tamu awak riwayatkan adalah al-musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani syekhi kama haddatsani syekhi an syekhi awwalu haditsin sami'tu anhu. Hadis nampak tamu aku dengar dari inyo sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Namanya al-musalsalat min awwaliyah. Hadis pertama yang awak riwayatkan adalah hadis rahmah. Irhamu man fil ardi, sayangi uang di bumi, maka malaikat di langit akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama, itu malaikat, bukan Allah di langit. Beginilah hadis yang pertama dikaji di majelisnya. Aina Allah, di mana Allah? Allah duduk di atas aras. Siapa saja yang tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka ia kafir. Itulah maka orang banyak heran. Banyak orang bertanya, kan beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu ada video viral. Verdi firqah bola, NU firqah bola, Muhammadiyah firqah bola, Abdul Somad bodoh. Apa didolah-dolah kan kok? Iko Verdi menyambut Allah mewujud bila makan. Iko aras kok kan makhluk kan, berarti aras iko ada awalnya, sedangkan Allah itu ada awalnya. Jadi sebelum aras itu ada, Allah itu di mana? Allah itu mewujud bila makan, sebab makan itu muhdas, sebab dompet itu baru diciptakan Allah. Allah lah ada sebelum aras itu ada. Kalau Allah menciptakan aras, sesudah itu naik ke atas aras, berarti inyo hulul, inyo bertompet pada baharu. Maka apa bedanya dengan makhluk? Awak insyaallah masak awak kaji itu dulu dalam ada suki ala umil barahir, maka disebut inyo muhalafatuhu lil awadis.
Allah itu munazzahun anil jihad isitti dalam akidah Tahawiyah. Allah itu suci dari 6 arah. Indah di atas, indah di bawah, indah di muka, indah di belakang, indah di kanan, indah di kiri. Sebab apa? Sebab zaman dan waktu adalah baharu, sedangkan Allah itu qadim. Makanya selalu dipanggil ya qadim, ya qadim, untuk memisahkan itu dengan baharu. Tapi kalau disebut ya qadim, alhamdulillah Bapak Kapolresnya sama Dandimnya taman pesantren, sehingga ketika disebut ya qadimnya paham bahwa yang dipanggil itu ya qadim itu Allah. Sebab kalau tidak pahamnya dibisik dari panitia ya qadim, ya qadim. Mohon maaf Ustaz, Kapolres datang juga. Nanti bau qadim boyo nanggola yang terlambat lamunya paham. Allah maujud bila makan, tapi uang Asy'ari difitnah. Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan itu bukan Asy'ari, itu Jaham bin Safwan, namanya Jahamiyah. Maka aliran modern ini ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Jahamiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dan mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau disebut Ahlus Sunnah cuma Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alhamdulillah awak dibesarkan dalam bimbingan guru-guru awak bersanad sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada artis menyebut dalam berita portal medsos inyo pojakan manto naik nyokate sampai diate nampaknya Tuhan itu hitam sedang duduk. Percayanya Tuhan itu hitam, sedangkan anak muda gini jangan Tuhan bini hitam udah mohon maaf ibu yang hitam. Ikut Tuhannya hitam betul sedang duduk ya teh. Padahal kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat saja. Apa itu? Mukhalafatu bil hawadits. Anak-anak kita diajarkan di medsos. Orang dulu kalau menyebarkan aliran sesat diam-diam. Kini ingin bicara di YouTube. Apa katanya di YouTube? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa mau memandang ke sana? Kenapa saya cuma memandang ke sana? Sebab kalau mau memandang ke siko, meko mati. Oh, enggak itu. Tuhan dulu pernah ada, tapi kini Tuhanlah mati. Aliran kau dari Jerman. Nama orang namanya Tuhan pernah mati. Itu namanya Nietzsche. Tulisannya payah nih. Pokoknya cara membacanya Nietzsche. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Uang bingung membantah. Kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat. Bapak. Kalau dia berawal berakhir maka dia itu bukan Tuhan. Wujud tidak bakok tak ada akhirnya. Tuhan pernah lahir. Kalau dia lahir berarti keluar, maaf cakap, dari rahim, dari kemaluan. Kalau begitu ada awalnya, maka Allah tidak berawal. Lam yalid walam yulad. Lalu datanglah orang, kenapa sifat cuma 20? Sifat itu Allah banyak, sifat itu tak terbatas. Kenapa cuma sifat 20? Sifat Allah itu bukan cuma 20. 20 itu disusun ulama sebagai kunci untuk membantah kelompok aliran agama apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kecerdasan ulama. Cukup dia susun 20, maka terbantah yang mengatakan menistai, menodai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maujud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka ketika tempat itu dia ciptakan, maka dia tidak berpindah ke tempat tersebut. Kalau berpindah dia ke tempat tersebut, maka dia menjadi baharu, maka dia menjadi bertentangan
maka dia menjadi sama dengan makhluk. Ini mesti kita tanamkan ke anak-anak kita, dan tak cukup hanya sekedar pengajian, mesti ada mudzakarah. Dzakara yudzakiru mudzakaratan, musyarakah, syarakah yusariku musyarakah. Ini rubahi masjid. Ambo punya bahan, ambo baca kitab, Ustaz punya bahan, Buya punya bahan, lalu awak baca bersama-sama mudzakarah. Kini awak tidak bisa mengandalkan bacaan awak. Mungkin ada yang terbaca di awak, tapi orang lain lebih bacaan daripada itu. Maka muzakarah mesti ada. Bapak Ibu setuju kalau ada alumni kau membuat muzakarah? Yang bisa datang alhamdulillah. Dan tidak bisa datang cukup kirim ke transfer ke nomor berikutnya. Bulan Januari itu hanya sebagai contoh saja. Januari bahas tentang ainallah, apa sebenarnya hadis jariah itu. Bulan Februari bahas tentang malaikat-malaikat. Bulan Februari Maret bahas tentang masalah talafuz biniyah. Bulan April bahas tentang masalah apa sebenarnya yang disebut dengan bid'ah itu. Ini hasilnya nanti jadikanlah satu buku kecil, buku-buku ketek ini kutai, lalu kemudian dicetak menjadi buku besar. Ambo mencetak buku 100 halaman. Jadi kalau satu kali muzakarah awak hasilnya 1 halaman, ambo cetak di bukan baru 19.000. Cetak 1.000 eksemplar masih bisa diskon. Jadi amat sangat bisa awak cetak, lalu kemudian dibagikan ke pondok-pondok pesantren lain, ke pengajian-pengajian, guru-guru, alumni-alumni mengkaji di masjidnya masing-masing. Manfaatnya amat sangat berharga. Ambo berjanji di antara 12 bulan muzakarah 2023 paling tidak ambo akan datang sekali untuk hadir mengubah kerinduan. Tadi mau tanya Buya Mawan Abi, masih ada lah ya wak muzakarah contoh dulu bersuah Buya Iko, bersilaturahim dengan Buya Iko, gola-gola dengan Buya Iko, lah aku lagi ini. Oke, tidak masalah kalau di majlis dado, tidak masalah kalau di ormas dado, tapi awak akan gue di antara para asatis awak melalui alumni-alumni yang berilmu, yang berkualitas, yang luar biasa insya Allah. Tahun 2010 diteleponlah ambo oleh kantor Kementerian Agama. 2010 pertama kali musabaqah menulis karya ilmiah. 20 tahun yang lalu MTQ-nya di Kuantan sini. Ustaz Somad tolong carikan ya. Biasa kalau habis baterai itu berarti lah hampir sejam. Tadi yang mau mulai jam 9:30 boleh, inilah jam 10:05 boleh. Berarti waktu ambo tinggal 5 boleh menit lagi. Sebab di mana-mana 600 ml. Walaupun tidak menengok mencari jam, ambo tetap tahu bahwa ambo lah hampir sejam. Terasa dari kesemutan. Ustaz Somad tolong cari, kata Ustaz Zulfadli, tolong cari mahasiswa UIN yang paling cerdas, yang bisa menulis makalah untuk lomba musabaqah menulis karya ilmiah. Assalamualaikum, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran, musabaqah khatil Quran. Iyalah 30.000 mahasiswa UIN. 30.000 mahasiswa UIN itu yang paling hebat-hebatnya cuma satu kelas. Itulah ini kelas internasional. Belajarnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, kitab kuning. Di antara anak-anak kelas internasional kok, ambo pilih suram dan hafal Quran dan selalu bisa menjawab di kelas yang menurut pikiran ambo konon paling cerdas. Ambo kirim lainnya ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau, juara 1, dikirim ke nasional Indonesia, juara 2, alumni dari Islamic Center. Namanya Ustadz Abu Zar Al-Lifari. Aduh ini lah jadi dosen gini.
Jadi dosen-dosen, ilmuwan-ilmuwan yang hafal Quran, yang baca kitabnya lancar, mereka mesti bangkit, mesti kumpul muzakarah, hasilnya jadi buku, bukunya diajarkan di masjid, barulah Allah bisa menampilkan ikonan ahlus sunnah itu. Betul? Kini ada pesantren namanya pesantren Imam Syafi'i, tapi tidak membaca kunut. Imam Syafi'i apa tuh? Imam Syafi'i palsu. Imam Syafi'i membaca kunut sampai meninggal dunia. Ambo tidak menyalahkan ulama tidak membaca kunut, sebab Imam Hanafi tidak membaca kunut, Imam Hambali tidak membaca kunut, tidak masalah. Yang jadi masalah ia menyambut Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i dan awak pelajari. Berarti apa itu? Imam Syafi'i hoax. Membuat pesantren Imam Nawawi, tapi mengatakan bacaan Al-Fatihah tak sampai pada orang meninggal dunia. Padahal Imam Nawawi mengatakan sampai. Kenapa mesti nama Imam Syafi'i dan Imam Nawawi yang dipakai? Kenapa enggak buat pesantren Imam Ibnu Taimiyah? Kenapa enggak buat pesantren Muhammad bin Abdul Wahab? Berarti ingin menipu masyarakat. Masyarakat pun memasukkan anak berbondong-bondong karena dianggapnya akan mengikuti mazhab Imam Syafi'i, padahal tidak. Masukkanlah anak ke Islamic Center. Oh enggak, Islamic Center kok bid'ah. Kenapa? Karena Islamic itu tulisannya Islamic Center. Itu bahasa Inggris, bahasa orang kafir. Yang ahlu sunnah kok Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dalam pembukaan surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ikut dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, pembukaan surat Yasin? Diriwayatkan hadis, iqra'uha ala mautakum, bacakan Yasin pada orang yang meninggal dunia. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, pembukaan surat Yasin? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Tiba-tiba menyebut nama Ibnu Katsir, tapi membid'ahkan baca Yasin bersama-sama. Ibnu Katsir apa? Ibnu Katsir hoax. Ibnu Katsir palsu. Mana ahlu sunnah wal jamaah? Maka ahlu sunnah wal jamaah mesti tampil ke depan. Tapi sekarang kan mesti ada layarnya Ustaz, mesti ada channelnya Ustaz. Insya Allah ke depan semua muzakarah awal tahun 2023 dua kali muzakarah itu nanti akan diupload di channel Islamic Center Al-Hidayah Kampar channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Channelnya lah ada belum? Belum ada. Icon yang paling unik. Endorse-nya dulu, baru channelnya menyusulkan. Di mana kami bisa kursus? Alhamdulillah. Iko ada channel namanya. Jadi kalau Bapak Ibu, kini Abdul Somad sedang di Medan, kini Ustadz Somad sedang di Batam, kini Ustadz Somad sedang di Papua, kini Ustadz Somad sedang di Jakarta. Itu berita itu sodonya di channel Hi Guys Official. Yang punya channel Hi Guys itu orang dari Islamic Center Al-Hidayah. Ampun tidak menyebut alumni, sebabnya tidak selesai. Mantan ketua KPU Batam, lalu kemudian kini selalu menyertai Ambo kemana-mana, dan inyo punya channel. Nanti mintakan waktu inyo agak 2 hari, Sabtu Ahad, hari libur kosong, atau pas kami di Siko hari Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kosong, mintanya di Siko 3 hari untuk membidik adik-adik kok contoh aku cara buat channel. Utus mengambil sanad YouTube kayaknya. Itu ada juga tasrifnya. Aba yatubu YouTuber. Minta kayaknya. 3 yang paling inti. Yang pertama shooting, yang kedua editing, yang ketiga uploading. Contoh apa cara men-shooting yang bagus, bagaimana cara mengedit yang bagus, bagaimana cara mengupload yang bagus. Inyo dan mengelola ompek
Nang pertama YouTube, nang kedua Instagram, nang ketiga Facebook, nang keempat TikTok. Nah, jadi kok ompek channel dakwah itu mesti kita manfaatkan. Anak-anak muda yang ada Islamic Center Al-Hidayah siap untuk menyebar ini melalui medsos. Sebab kita akan kalah kalau tidak pakai itu. Tidak cukup hanya sekedar pengajian muzakarah kita bersama, direkam, diupload, barulah kita bisa mengatakan jangan tonton iko, jangan dongau iko, tontonlah ini, dengarkanlah ini, karena ada bahannya. Makanya kalau awak tengok dalam Al-Quran, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, tapi ada alternatifnya, wa qulun zurna. Kalau kita katakan iko haram, yang halal mano. Kalau kita katakan TV iko bid'ah, televisi sudah mulai ditinggalkan orang. Sebab apa? Sebab beralih dari TV. Tak apa gini namanya. Nampak pula lama tak nonton TV, kecuali hanya menengok Maroko menang. Aduh pulau laulang mengirimkan screenshot Facebook ke Ambo, Maroko menangkan doa Abdul Somad. Mau tengok siapa yang mengupdate tuh? Rupanya Ustaz Edi Amran. Mau menebarkan hadis palsu, tapi dia menguntungkan aku yo. Begitu hebatnya medsos, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berharap tidak hanya sekedar membaca kita, tidak hanya sekedar berhujah, karena ilmu-ilmu yang ada ini luar biasa. Bapak Ibu yang anaknya di Islamic Center Al-Hidayah, kok bangga atau tidak bangga? Kalau anak ibu cuma di SMP, itu hadir ibu kepala dinas pendapatan. Kami status kami tadi sama. Beliau diangkat sebagai alumni kehormatan. Ambo pun juga alumni kehormatan. Cuma bedanya tadi waktunya berapa ibu mengasih tadi. Dalam arti punya alumni kehormatan mesti ngasih juga. Ambo mengasih 100 saksemen. Baik, ambo kirimkan. Berapa satu saksemen di kamar ini? 60, 80, oh banyak tuh. Baik, konfirmkan insyaallah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk almarhumah almarhum ayah insyaallah. Datanglah saat ya Rasulullah ummi matas, mak saya meninggal. Apa atau sadaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Lalu kata Sa'ad, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, yang paling afdal memberikan air minum. Jadi masalah air minum tak usah kita urus lagi, sudah diurus Ustaz Sahrul Aidi insyaallah. Adapun yang lain-lain ini yang belum selesai, selesaikanlah. Saya berharap setelah selesai acara ini jangan langsung pulang, datangi Buya, bertanya ke Buya apa yang perlu, berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa kosen lagi, berapa AC lagi, berapa batu bata lagi. Alhamdulillah, kata Buya, sejak Ustadz Somad potong acara reuni alumni tausiah lah banyak yang menelpon nak berkirim, nak bertanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pagi, petang, siang dan malam. Ma'akal tafa'afnaita, yang engkau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang dipakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan, itulah yang akan mengalir untuk hari esok. Mudah-mudahan ampunan awak wakafkan tadi itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Memang yang namanya pesantren tidak boleh selesai. Kami bawa pulang dengan Ustaz Endri dari Jawa Timur. Satu pesantren berdiri tahun 80. Santri pertamanya tidak sampai 10 orang. Kini santrinya 70.000 orang. Sejak tahun itu sampai kini tukang tidak pernah berhenti. Kalau berhenti tukang berarti pesantren sudah innalillah. Maka dulu waktu aku datang, tadi aku tanya Buya, dulu waktu aku datang 2007 boleh kau kan alun nado, kini ada, kalau nado. Jadi pesantren mesti terus ada.
Selesai kok mesti ada tanah yang baru. Fa idza faragta fansab. Selesai satu tambah satu, selesai satu tambah satu. Tapi kita tidak angkuh dan sombong, kita serahkan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Berserah kepada Allah itu setelah dibangun. Letakkan fondasi, tegakkan tiang, bersedekah, baru serahkan pada Allah. Bukan belum apa-apa lah serahkan pada Allah. Dan sampai ada alumni ketika ditanya, bagaimana ada rencana bangun pesantren, kita serahkan pada Allah. Itu namanya bukan ahlus sunnah, itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dari kelompok Jabariyah. Jabariyah tidak ada mengatakan usaha, sedangkan awal ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Itu adalah usaha kita. Mereka buya-buya awak, guru-guru awak sudah beramal. Adapun kita sampai ke depan tak tahu tak amal yang mana akan mengalir nih, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semuanya menjadi amal jariah, mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Tak dapat dilepaskan pesantren Islamic Center Al-Hidayah dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan sekarang di tahun 2022 ini, Buya pimpinan Islamic Center sekaligus ketua Perti Kabupaten Kampar. Allahu Akbar. Semakin memperkuat 3 ciri khas. Yang pertama, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Kalau Nahdlatul Ulama masih umum, akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab. Sedangkan Perti fikihnya akidahnya Asy'ari, fikihnya jelas, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Imam ulama kebanggaan ulama Nusantara, berkhusus awak dari Pulau Sumatera, merantau dari Bukit Tinggi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Lalu kemudian setelah belajar tafsir, belajar hadis, belajar bahasa Arab, belajar fikih, karena bertuah menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Qurdi. Syekh Saleh Al-Qurdi dekat dengan Syarif Hussein, pemimpin Makkah Al-Mukarramah. Sebelum seperti sekarang, Makkah itu condong kini sejak tahun 1924 ketika dikuasai oleh King Saud, King Abdul Aziz. Maka dialah yang merubah menjadi kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang dibawa Arabnya Arabiyah, Saudiyah karena keluarga Al-Saud. Sedangkan sebelumnya Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein menjadi imam, ditakdirkan Allah salah bacaan Imam Syarif Hussein, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari belakang. Tertarik Syarif Hussein berdialog, maka diangkatlah dia jadi imam Masjidil Haram. Meninggal pada tahun 1996. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Jawa Timur, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid datang dari Medan, Sumatera Utara. Balik ke Medan, diangkat Sultan Delhi Melayu menjadi imam di Masjid Raya Al-Maksud, namanya Syekh Hasan Maksum. Murid-murid dia mendirikan ormas. Itulah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi pulang ke Bukit Tinggi. Itulah yang dikenal dengan nama Inyak Candong. Surang lagi namanya Inyak Jaho. Inyak Candong dan Inyak Jaho. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli namanya mendirikan ormas. Itulah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Inyak Candong punya murid langsung. Itulah dia Syekh Abuya
Bakhtiar Daud. Jadi sanan awak, sanan Ali namanya kalau dalam istilah hadis. Sanatnya lebih tinggi. Jadi murid-murid Buya Bakhtiar Daud kalau ditanya apa sanat ke Perti, ambo dari almarhum Buya, Buya langsung kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli langsung kepada Syekh Imam Ahmad Al-Khatib Al-Minkawawi. Sanat iko mesti awak jago. Tolong dihafal sebab iko akan kolom dalam UAS ujian akhir semester. Secara sanad keorganisasian ado, secara sanad fikih ado. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tarekat secara khusus. Kalau Nahdlatul Ulama, tarekatnya namanya Al-Jam'iyah At-Turuq Al-Mu'tabarah, Persatuan Tarekat Mu'tabarah. Sedangkan Perti khusus, tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Dia adalah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi, kenapa Naqsyabandiyah selalu dikaitkan dengan Khalidiyah? Tarekatnya apa? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kalau Naqsyabandiyah, ya Bahauddin Naqsyabandi. Khalidiyah itu datangnya dari mana? Sebab ada seorang ulama namanya Imam Khalid Al-Kurdi. Al-Kurdi sebabnya uang Kurdi. Al-Baghdadi sebabnya uang Baghdad. Namanya Imam Khalid Al-Kurdi Al-Baghdadi. Imam Khalid kau punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kau punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Karimi. Syekh Sulaiman Al-Karimi kau punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi kau punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Langkat. Tanah itu dari Sultan Musa. Jadi dulu Sultan Langkat itu bertarekat. Mengapa Sultan itu hatinya lembut? Karena bertarekat, mengambil baiat tarekat. Dikasihnya lah tanah terhampar. Tuan Guru ikut tanah, maka berdirilah satu kampung. Syekh Abdul Wahab Rokan memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku namakan kampung iko namanya Babus Salam. Orang Melayu susah menyambut Babus Salam. Nah kemana? Bersilam. Itulah yang bersilam Langkat. Dari mana? Dari Syekh Khalid Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Awak ulang balik dari awal. Syekh Khalid Diyauddin, mohon maaf kalau hari kau ada yang mengulang tasrif, ada yang mengulang sanad. Memang anggap aja reuni kau sekaligus ujian. Dari Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi turun ke muridnya namanya Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya namanya Syekh Sulaiman Al-Karimi. Dari Syekh Sulaiman Al-Karimi turun ke muridnya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke muridnya namanya Syekh Ali Ridha. Dari Syekh Ali Ridha turun ke muridnya namanya Syekh Jalaluddin. Dari Syekh Jalaluddin turun ke muridnya namanya Syekh Dr. Salman Daim. Dari Syekh Salman Daim turun ke muridnya, itulah dia Buya Muhammad Abdu. Boleh? Jadi Assalamualaikum, kalau ada orang ingin, Ustaz saya ingin supaya hati saya ini khusyuk berzikir, kemana saya bersuluk? Apa jauh-jauh, datanglah bersuluk ke Islamic Center. Mau bersuluk? Dari bunyinya tak mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingin sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut menyebut subhanallah, hati mengingin karet, namanya zikir gotah. Jadi uang bersuluk itu apa yang ditanamkannya dalam suluk, ditalkinkan ke telinganya, seakan-akannya mati. Uang bersuluk itu mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Maka uang kalau bersuluk tak takutnya mati. Maka orang mau ditanya orang, Ustaz takut mati? Takut sekali.
dibisikkan ke telinga sebelah kanan, dimandikan macam mandi jenazah, dikapankan macam pakaian kapan orang mati, ditalkinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uang verti bertarekat dari Syekh Khalid Al-Qurdi An-Naqsabandi turun ke muridnya namanya Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya, ikut jalur yang lain, bukan Sulaiman Al-Qarimi. Dari Syekh Abdullah Afandi turun ke muridnya namanya Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minkarawi. Dari Syekh Ismail turun ke muridnya namanya Syekh Mahmudin Deli. Dari Syekh Mahmudin Deli turun ke muridnya namanya Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Dari Syekh Abdul Rahman turun Tanjung Alai, turun ke muridnya namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Dari Syekh Ja'far Pulau Godang turun ke muridnya namanya Syekh Zakaria Labaisati. Dari Syekh Zakaria Labaisati turun ke muridnya, itulah ke Buya Bakhtiar Daud. Ustaz tahu dari mana? Ambo bertanya ke Buya Sarbaini. Buya Sarbaini, almarhum Buya Bakhtiar Daud itu bertarikat. Ya. Dari mana yang ngambil? Dari Syekh Zakaria Labaisati. Dari mana Buya tahu? Kami sama-sama ngambil. Ambo tanya kan ke Buya Muhammad Abdi. Iyo sana kebetul Buya. Iyo. Dari Buya Zakaria Labaisati naik kepada Syekh Ja'far Pulau Godang, dari Syekh Ja'far Pulau Godang kepada Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai, dari Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai ke Syekh Mahmudin Deli, dari Syekh Mahmudin Deli sampai kepada Syekh Ismail, dari Syekh Ismail ke Syekh Abdul Afandi, dari Syekh Abdul Afandi kepada Syekh Khalid Al-Qurdi Al-Baghdadi. Dari Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai turun ke bawah ke Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang turun ke anaknya, tapi melalui satu guru namanya dari Khalifah Mayong. Dari Khalifah Mayong turun kepada Syekh Ja'far, turun kepada Buya Abdul Somad. Buya Abdul Somad Pelawan punya anak, itulah kini Khalifah Muda. Dia masih muda, disebut Khalifah Muda, dan alumni Islamic Center yang ada kini sedang mengajar di Pelawan. Imam besar di Masjid Ulul Azmi namanya Buya Ustadz Khalifah Muda Zulkarnain bin Buya Somad LC. Ada di sini. Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad itu hanya berceramah saja tentang tarekat. Apakah ini uang perti? Ambo anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Lalu kemudian masalah akidah Asy'ari, masalah fikih Syafi'i, masalah bertasawuf tarekat Naqsabandiyah. Ambo bersuluk, saksi suluk ambo Ustadz Edi Amran. Ini juga sama-sama bersuluk mengambil dari almarhum Buya Somad Pelelawan. Bagi yang belum bersuluk, bersuluklah. Tak usah jauh-jauh ambil baiat tarekat ke Buya Muhammad Abdi. Sebab awak itu kalau mati yang awak bawa la ilaha illallah. Berapa lama suluk tu Buya? Suluk 40 hari 40 malam. Tapi dia ambo sibuk kalau jadwal ceramah, ambo ambil yang edisi minimalis 10 hari. Matikan handphone, habiskan solo ceramah jadwal, fokuskan diri, stop semua, masuk dalam kelambu, dimandikan Buya, dipakaikan kain kapan, dibisikkan la ilallah ke telinga. Sesudah itu berzikir non-stop 1 hari sekian ribu. Tak ada zikir lain daripada Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Macam mana zikir tak berbunyi, tak bersuara? Maka ikutlah baiatnya. Maka orang pun mempermasalahkan, mana ada zikir Allah, Allah. Dia lupa bahwa ayat itu dan selalunya baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Coba tengok ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allah, 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 Allah. Allah waktu duduk, Allah waktu berbalik. Ia
Iyo, kalau awak mati dalam keadaan di pesantren, banyak santri yang membisikkan awak la ilaha illallah. Kalau matinya di pesawat, mantul sedang menengok pramugari. Kalau matinya di ruang ICU, yang di dalam itu tidak ada siapa-siapa jam 2 malam, siapa yang membisikkan? Maka yang bisa menolong adalah zikir Allah, 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 Allah. Tak putih. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Dalil hadisnya mana? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi kok masih ada orang namanya 3 kali Allah, Allah, Allah. Jadi kalau ditanya mana hadisnya, kok hadisnya, mana ayatnya, kok ayatnya, kenapa tak mau menerima? Karena yang meriwayatkan Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kalau awak surang, saking banyaknya orang gilo, orang nan waras ragu tentang kewarasannya. Itu yang terjadi gitu. Ada orang waras, poinnya ke kilometer seboleh, rumah sakit jiwa tampan. Datang uang tamu mulai Jakarta, ternyata orang tampan-tampan masuk rumah sakit jiwa ya Pak Ustaz gitu. Ada orang waras masuk rumah sakit jiwa tampan, sampai di pintu ada beberapa orang gilo bertanya ke yang waras kok, Bapak gila ya? Kata waras kok, saya ini waras, kamu orang gilo. Terus sudah itu nyebut masuk ke dalam, sampai di dalam gedung berbaris uang gilo, ramai-ramai tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Saya nan waras, kamu kok nan gila. Masuknya ke dalam, sampai ke tanah lapang di dalam, makin ramai uang gilo. Bapak gila, kapan gila? Lama-lama inyo nan ragu, siapa nu semua nama gilo? Saking banyaknya uang gilo, maka uang waras ragu tentang kewarasannya. Itulah yang terjadi gini. Inyo namanya kami alusunah, kami alusunah, kami alusunah, kalian alubidah. Lama-lama awak dan alusunah dan asli pun ragu tentang kealusunahan awak. Inilah banyak awak dan ragu maulid, banyak ragu tahlil, banyak ragu bersuluh, banyak ragu bertarekah. Maka insya Allah dengan program 2023 semakin kuatlah awak dengan hasil muzakarah tiko. Temanya jauh-jauh hari awak bagi, kalau perlu di kalender 2023 lengkap di situ kapan pertemuan, supaya judul temanya Masya Allah iko akademisi, orang-orang yang cerdas, ustad-ustad awak ada Ustad Masari, memang beliau dosen, memang beliau bisa memprogramkan. Ketua panitia pulau ini, insya Allah aku yakin dan percaya, ambo sangat berharap dengan hasil muzakarah iko. Sebab apa? Kalau hasil muzakarah ko ada, ambo bisa menunjukkan bahan. Jadi kalau orang ragu dengan ceramah ambo, itu kan kata Abdul Somad itu. Abdul Somad yang disosaikan uang potang, Abdul Somad yang dikatakan bodoh potang. Iko bukan hasil pikiran Abdul Somad, iko hasil muzakarah para alim ulama dari Islamic Center Al-Hidayah. Allah Akbar. Ambo kalau dia uang mau tidak peduli, ditontonkan uang video itu kamu, ditanya uang sampai di mana? Di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan. Ustaz kenal dengan video namanya Ustaz bodoh. Tetapi enggak, itu mungkin dari yang panjangnya sinterklas loh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita ke depan kita tak tahu ancamannya begitu besar, TV-nya, radionya, channel YouTube-nya. Maka kalau kita tidak bergerak, na'udzubillah, keberkahan ini akan datang kalau kita balik membangun pondok pesantren. Dan ambo merasakan keberkahan ini dengan berkumpul dengan para alim, para ulama, dengan para santri. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam. Akhirnya 1 jam 5 boleh ini, dari mulai setengah seboleh, inilah jam 2 boleh, kurang 5 boleh. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu ada manfaatnya. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Sudahkah Bapak Ibu memaafkan aku? Alhamdulillah. Daripada aku cari di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah waktu subuh, aku lagi sampai di padang mahsyar. Maka insya Allah aku berharap
kalau nanti Buya Bakhtiar Daud, kalau nanti Buya Ustaz Buya Ma'azat, kalau nanti Buya guru-guru mendapatkan syafaat dari Allah untuk memberikan syafaat pada orang beriman, maka ambo pun termasuk orang yang mendapatkan syafaat itu nanti insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang Tauhid Abdul Somad. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.